menjadi wasilah keberkahan kumpulnya kita seperti surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu kita lakukan pada diri kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengenalkan agama Allah kepada kita melalui syariat-syariatnya. Semoga kita istiqomah dalam menjalankan syariat berbeda Nabi dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita akan membahas tentang masalah riddah murtad. Faslun fi riddah. Apa riddah itu? Wa huwa lugatan ar-ruju'u an syai'i ila ghairihi wa hiya min afsyahil kufri wa awladihi hukman muhdithatan lil amal in ta'alat bil maut wa ilahu bitasawwur. Orang murtad. Apa itu murtad? Semoga kita dijauhkan dan dijaga oleh Allah dari kemurtadan. Wa hiya lugatan ar-ruju'. Secara bahasa murtad itu kembali dari sesuatu menuju sesuatu. Kalau murtad di dalam pengertian kita orang Islam berarti ar-ruju' an-syai', kembali dari sesuatu menuju sesuatu. Artinya kembali dari Islam menuju kekufuran. Itu namanya murtad. Keluar dari Islam menuju kufur. Itu namanya murtad. Nah, orang murtad itu pahalanya berikut. Dia umpamanya umur 40 tahun murtad. Dia balik umpamanya 15 tahun. Berarti muslimnya berapa tahun? 25 tahun. Selama 25 tahun orang itu kan namanya orang muslim pasti sholat ya, semualah amal-amal kita sebagai orang muslim. Nah, umur 40 tahun murtad. Apakah amal yang 25 tahun itu habis atau tetap iso minggu subhan akhir? Nah, ini kita kaji tentang masalah pendapat-pendapatnya para ulama. Bagaimana tentang amaliyahnya orang-orang yang murtad di masa muslimnya, kemudian dia murtad, atau nanti setelah murtad umur 40 tahun nanti umur 50 muslim nih. Keluar masuk ya, keluar masuk. Nah, nasib daripada amal solehnya hukum, itu yang kita bahas malam ini. Ini banyak pertanyaan nih, banyak pertanyaan. Wa hiya min afhasil kufri wa awradihi hukman muhdithatan lil amal. Ini tasawwurat bil maut. Jadi orang-orang yang murtad itu dikatakan wa hiya min afhasil kufri, merupakan sejelek-jelek kekufuran. Jadi wong kafir itu sih jelek wong murtad. Kenapa? Karena kalau orang kafir kawan itu sekaruan, ya, sekaruan. Lah ini wong muslim terus jadi murtad. Ini kan suatu penghinaan, pelecehan terhadap Islam. Jadi maka dikatakan afhasil kufur, sael itu kufuran. Kemudian dikatakan wa auladihi hukman muhdithatan lil amal, dan juga dapat menghapus amalnya. Ini tasawwurat bil maut, kalau orang itu mati dalam keadaan murtad. Jadi umpamanya murtad, orang umur 40 tahun murtad sampai dia meninggal dan apabila di Islam tetap dalam kemurtadan meninggalnya, maka muhdithatan lil
amal dari mulai balik sampai umur 40 tahun habis. Tidak bisa, ibaratnya wong nabung ora iso dicukup. Investasinya potong, angus. Itu kalau meninggalnya dalam keadaan murtad. Wa illa hubito sawabu kama naqala fil muhimmat an-nas syafi'i. Andaikan orang tersebut setelah 40 tahun murtad, habis itu umur 50 tahun kembali lagi ke Islam, maka kemudian orang itu meninggal dalam keadaan muslim, apakah amalnya masih hilang, hangus, atau ada beberapa pendapat ulama lain? Makanya di sini dikatakan muhbitatun lil amal ini tasolat bil maut. Jadi amalnya itu habis, artinya dianggap orang itu sama sekali tidak punya amal. Tapi kau andaikan sebelum meninggal orang itu kembali lagi ke Islam dan kemudian meninggalnya dalam keadaan muslim, wa illahu bitasawwur. Kalau meninggalnya dalam keadaan muslim, artinya kembali lagi ke muslim, maka yang dihapus itu cuma pahalanya toh, amalnya tetap. Lalu apa bedanya kalau pahalanya dihapus? Apa beda? Pahalanya yang hilang dengan amalnya yang hilang, apa bedanya? Podo karo wong poso Ramadan, posonya ditompo tapi pahalanya lagi. Ya, amalnya sah, puasanya sah, tapi pahalanya tidak ada. Itu kalau puasanya orang sejogo lesan. Jadi orang nggak bisa jaga lesannya dalam keadaan puasa, si ngapusi, sumpah palsu, ghibah, namimah, adu-adu, marah-marah, itu pahalanya habis, tapi puasanya amalnya ijib. Berarti kaya wong nyambut gawe ora diblonjo. Nah, orang yang murtad kemudian meninggal dalam keadaan kemurtadan, amalnya habis, seakan dia tidak punya amal. Tapi kok andaikan orang murtad kemudian setelah itu kembali ke Islam lagi, meninggal dalam keadaan muslim, maka yang dihapus cuma pahalanya, amalnya. Artinya dari konteks ini orang itu tidak punya kewajiban karena amalnya masih dianggap. Dia punya kewajiban sholat dari awal, kewajiban puasa. Nah, dia tetap dianggap sudah beramal sholat, puasa, haji, umpama haji, zakat. Artinya dia tidak punya kewajiban sholat karena sudah mengerjakan sholat. Tapi pahalanya simulasi. Tapi kewajibannya sudah terlaksana. Padahal kalau puasa Ramadan, orang kalau puasa Ramadan walaupun dia umpamanya tidak dapat pahala, tapi kan sudah gugur kewajibannya, gitu. Kewajiban puasanya sudah gugur. Sama, orang murtad itu sama. Dia kalau andaikan meninggal dalam keadaan muslim, dia sudah menggugurkan kewajiban sholat. Kenapa? Karena selama muslim dia sholat, walaupun pahalanya tidak ada, karena sudah murtad. Itu secara luar, secara bahasa. Wasyar'an, sedangkan secara syarak murtad itu man yasihhu talaquhu istimrarul Islam wa yasul qat'uhu bi umurin. Dalam sejarah syariat menurut Imam Syafi'i,
murtad itu qad uman yasifu talaquhu istimrarul Islam wa yasulu qat'uhu bi umur kufrin aw fi'lin mukaffirin aw qawlin kufrin. Jadi yang dimaksud murtad menurut Imam Syafi'i yaitu memutuskan sesuatu yang sah dalam segi pengucapannya di dalam hukum Islam, mutusnya sesuatu dengan adanya perkataan-perkataan yang membuat dia kufur atau pekerjaan-pekerjaan yang membuat dia kufur. Jadi murtad itu ada dua, satu murtad dengan sebab perkataan, dua murtad dengan sebab pekerjaan, amal. Namanya fi'lun mukaffirin au qaulin kufrin. Sawa'un qalahu istihza'an am i'tiqadan am inadan li qauli ta'ala qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah Muhammad, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya Allah dan juga dengan Rasulnya Allah kuntum tastahzi'un, kalian itu ngenyek, ngelok-ngelok, la ta'tadiru, kalian tidak akan diambil alasannya, qad kafartum ba'da imanikum, kalian sudah kufur setelah keimanan kalian. Nah, di dalam ayat ini menyebutkan bahwasanya perkataan-perkataan yang menimbulkan penghinaan terhadap agama, terhadap Allah dan Rasulnya itu dapat menimbulkan suatu kemurtadan. Oleh karenanya di dalam Islam ada beberapa hal yang dilarang berkaitan dengan masalah perkataan-perkataan yang menyebabkan orang itu keluar daripada agama Islam. Kemudian di sini dijelaskan wa man irtadda min rajulin aw imra'atin an dinil Islam, barang siapa yang murtad baik laki ataupun perempuan yang keluar dari agama Islam bisyai'in mimma taqaddama bayanuhu, dengan sebab sesuatu yang sudah dijelaskan tadi, aw bi ghairihi, atau dengan selainnya, mimma taqarrara fil mabsuutati wa ghairiha, yaitu dengan sebab sesuatu yang telah ditetapkan di dalam kitab-kitab yang disarai, ustutiba wujuban qabla qatl, maka orang itu wajib bertaubat sebelum orang itu dibunuh atau dilanjar. Li'annahu kana muhtaraman bil Islam, karena itu adalah sesuatu yang dimuliakan di dalam Islam. Apa yang dimuliakan di dalam Islam dengan adanya rajam, dan orang itu diharamkan di dalam Islam untuk keluar daripada agama Islam. Jadi satu perkataan yang membuat orang itu menjadi murtad, perkataan ini contohnya seperti ini: Allah itu dua atau tiga. Itu namanya perkataan yang membuat murtad. Tidak boleh mengatakan Allah sah, Allah dua, atau Allah tiga, Allah punya anak. Itu berarti orang itu sudah murtad. Itu yang perkataan. Yang kedua yaitu pekerjaan. Apa pekerjaan yang membuat orang itu murtad? Yaitu pekerjaan di mana orang itu menyembah selain Allah dengan sengaja, ya, atau dengan menghina Allah dengan adanya keyakinan umpamanya nyembah berhala, nyembah selain Allah, kira aku beri Tuhan selain Allah. Nah, itu berarti orang itu sudah murtad. Itu namanya dengan pekerjaan. Jadi kemurtadan itu ada dua, satu dengan sebab pekerjaan yaitu menyembah selain Allah, kemudian yang kedua dengan sebab pekerjaan, apa dengan sebab perkataan, mengatakan sesuatu selain Allah. Kadzalika bila sunanin aw nafir rasul bi anqala lam yusilillahu ma lam yusilahu Allah taala aw nafiyat quwwati nabi, atau tidak berkaitan dengan Allah tapi berkaitan dengan Nabi. Allah Gusti Allah orang
orang utus para nabi, orang utus para rasul. Orang ini rasul sing diutus oleh Allah. Itu berarti orang itu sudah total. Kenapa? Karena tidak mengimani adanya rasul. Sementara iman kepada Allah, iman kepada Rasul itu merupakan rukun iman di dalam Islam. Berarti kalau tidak percaya kepada Rasul, orang itu berarti sudah murtad. Makanya tidak boleh mengatakan Allah tidak mengutus Rasul pun satu orang pun di dunia. Tidak boleh. Orang itu bisa murtad. Au kadzdzaba rasulan au nabiyyan, atau mendustai Rasul. Artinya apa? Dia tidak percaya bahwasanya Muhammad itu Rasulullah. Nah, orang itu berarti sudah murtad. Karena sudah tidak mengimani akan kerasulan Nabi Muhammad. Au nabiyan, atau tidak mengimani kepada keutusnya Nabi. Au sifin au stuhi babi au bi asma'ihi au bismillah au bi amri au waqtihi, atau tidak percaya terhadap hari kiamat. Tidak percaya kepada siksa-siksa Allah besok bagi orang yang bermaksiat. Tidak percaya dengan nama-nama asma-asmanya Allah. Au jahada ayatan minal Quran, atau tidak percaya menantang salah satu surat daripada surat Al-Quran. Oh, Fatihah itu wahyu, Fatihah itu Quran. Nah, ini saudara ini murtad. Dengan perkataan seperti itu sudah murtad. Itu yang dari penyebab murtadnya seseorang karena perkataan. Auzada bihi ayatan mu'taqidan annaha minhu, atau dia nambahi satu ayat. Ya, umpamanya qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul hu yang 3 surat, 3 ayat ditambahin jadi 4. Iki ketoke qul hu iki kurang jos ya, kita tambahin di jauh. Luwih tadi murtad. Nambah-nambah ayat. Kemudian aus takhafa bisunnatin kama lauqila lahu qalamun adfaruka fa innahu sunnatun faqala la af'alu. Atau orang tersebut meremehkan daripada sunnah, yang mana sunnah tersebut tidak dianggap dari bagian ibadah, itu juga menyebabkan orang itu akan menjadi murtad. Wa qasdul istiza bidzalika aw qala law amarallahu wa rasuluhu bikadzab ma fa'altu, atau mengatakan kok andaikan Allah memerintahku sesuatu dan Rasulnya pun sekalipun aku dikon mengerjakan sesuatu, maka aku tidak akan melakukan. Nah, orang itu jadi murtad. Artinya menantang daripada perintahnya Allah. Beda dengan orang yang memang tidak mengerjakan tapi hatinya tidak nantang. Contoh, umpamanya apa sih biasa dengan tantang perintah Gusti Allah. Ya itu gangguan kafir, biasanya nantang perintah itu. Orang nantang dengan orang malas itu beda. Contoh malas sholat, tapi orang nantang hari. Kita tetap yakin sholat itu wajib, cuman aku urung iso nglakoni dengan baik. Umpamanya ini, itu tidak masuk murtad. Yang masuk murtad itu tidak percaya dan menantang akan kewajiban sholat. Nah itu yang menyebabkan murtad. Yang malas beda. Umpamanya Rasulullah jadi murtad, oh ya orang. Yang jadi murtad itu kalau menentang hukumnya Allah, tidak percaya tentang kewajiban-kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah atau larangan-larangan yang telah dilarang oleh Allah. Kemudian qala in kana ma qalahul anbiya sidqan najawna aw qala la adri annabi ansi aw jaliyun aw qala la adri madhima ihtikar. Di antara hal-hal yang membuat murtad juga yaitu perkataan
Ingka nama qolahul ambiyat sidqon najawna. Ko andaikan apa yang dikatakan para nabi itu benar, maka aku akan selamat. Artinya apa? Orang kadang melakukan sesuatu bersandar kepada apa yang disabdakan oleh nabi. Au qala la adri bidzalika, atau orang tersebut mengatakan la adri an nabi alfi au janin, aku tidak tahu apakah nabi itu lupa atau nabi itu edan. Ini perkataan-perkataan yang menyelekit ini. Ini hal-hal yang menyebabkan au qala liman qalahu la haula la tuni min wudu'in au qala al-madlum hadza bi takdirillah wa qala dhalim ana af'alu bi ghairi takdir. Atau melayani takdir. Melayani takdir itu gimana? Namanya seseorang melakukan sesuatu, kemudian dia mengatakan takdir Allah A, tapi aku melakukan B. Itu namanya menentang takdir. Artinya apa? Dia tidak percaya apa yang dia lakukan itu sudah menjadi takdirnya Gusti Allah. Makanya di dalam Al-Quran mengatakan innallaha yaf'alu ma yasha wa yakhtar. Allah yang berbuat sesuatu dan Allah yang memilih. Jadi yang memilih takdir kita itu Allah, bukan kita sendiri. Makanya jenengan yang menentukan takdir jenengan itu jenengan diri apa Gusti Allah? Kok andaikan awak dewi iso netuk takdir, kira-kira jenengan pilih tadi apa? Umboh bisa nentuk takdir. Umboh pilih takdir beli bojo, kira-kira jenengan harus pilih beli bojo sapa? Namanya apa yang tinggi? Takdir itu sudah dipilih oleh Allah dan itu yang harus kita yakini. Jangan sampai kita punya keyakinan bahwasanya apa yang terjadi pada diri kita itu bukan takdir Allah, itu membuat murtad. Makanya iman kepada qada dan qadar itu diantara rukun-rukun iman. Kemudian hada bi takdirillah wa asyara bil kufri ala muslimin aw ala kafirin arada al-islam aw lam yulqin al-islam qala lahu minhu aw kafar musliman bila ta'wilin lil mukaffir bi kufratin nikmah. Kalau soal kekufuran itu ada dua. Ada orang itu kufur iman, ada kufur nikmat. Apa kufur iman itu? Tidak percaya adanya Tuhan, atau meyakini Tuhan itu dua, tiga, atau Tuhan punya anak, punya istri. Itu sudah kufur. Kemudian ada yang itu kufur iman. Yang kedua kufur nikmat. Kufur nikmat itu tidak sampai kepada akidah, ya. Tidak sampai kepada keyakinan. Contoh kufur nikmat itu umpama kita seakan-akan orang dikei nikmat kalau bisa. Dia terus jawab orang dikei nikmat, padahal nikmatnya oke. Itu namanya mengkufuri nikmat. Nikmat dikei sehat itu kan nikmat. Nikmat dikei bojo itu nikmat. Nikmat dikei anak, nikmat iso turu itu kan nikmat. Jadi nikmat itu bukan hanya harta tok. Lah jenengan kira-kira gelem ora dikei bondo oke tapi entuk bojo. Anak sing gelem bondone oke tapi ra entuk bojo. Makanya nikmat itu tidak hanya berupa materi. Nikmat punya anak, punya istri, nikmat punya tempat tinggal. Nah itu jangan sampai kita ingkari. Kalau kita ingkari nikmat-nikmat sehat, iso nyawang, si iso nendindi,
Kalau kita ingkari nikmat itu namanya kufur nikmat. Tapi tidak sampai kepada keyakinan dan akidah. Artinya tidak lantas orang itu dikatakan kafir kalau hanya kufur nikmat. Tapi kalau kufur akidah, meyakini adanya Tuhan dua atau Tuhan punya keluarga, itu namanya kufur iman. Berarti orang itu sudah kafir asli. Kalau meyakini Allah dua atau Allah punya anak, punya istri, itu kafir akidah. Dan orang itu sudah layak disebut kafir. Tapi kalau cuma kufur nikmat, hanya kurang bersyukur mawon. Hanya kurang bersyukur. Jadi nikmati Gusti Allah itu, kalau orang kufur nikmat, diukur dengan keinginan, bukan dengan kebutuhan. Jadi koyok umpama sesuatu ora cocok karo keinginane awak dhewe, koyok Gusti Allah itu ora apik. Masalahnya ukurannya pengenan, bukan kebutuhan. Sementara yang ditanggung oleh Allah itu kebutuhan, bukan keinginan. Contoh di dalam Al-Quran, ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada sesuatu apapun binatang yang melata di atas tanah kecuali Allah tanggung rizkinya. Jadi rizki bukan bondone, Allah tanggung bondone ndak, tapi Allah tanggung rizkinya. Lah apa betone bondo karo rizki? Oh betul. Kalau rizki itu sudah pasti dijamin oleh Allah. Rizki itu sesuatu yang masuk ke dalam perut, itu namanya rizki. Kalau bondo itu kayak mobil, gudang, lemah, rumah, itu namanya bondo. Kalau rizki itu sesuatu yang masuk ke dalam perut, kadang sudah di mulut, kalau bukan rezekinya muntah. Atau bahkan sudah di perut, kalau bukan rezekinya metu nih. Itu rezeki itu memang ajaib. Kalau bukan jatah, bisa tak nganggotan dia metu nih. Apa mana sih orang jogo? Orang bakal metu. Itu rezeki. Yang dimaksud dalam ayat ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan itu sudah dijatah. Molo kalau wong tua di ben, aku sekelingan sekilik deh, yen jatahmu sak gelas, orang mungkin rong gelas. Jadi kan bahasa ini begitu. Yen jatahmu rong gelas, orang mungkin rong gelas. Niku sing dimaksud rizki, bukan bondo. Bukan bondo. Kalau bondo ayatnya beda, bukan ma min dabbatin fil ardi, tapi ayat sanes innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau orang itu tidak berusaha merubahnya sendiri. Artinya apa? Ingin berubah, ingin Allah merubah nasib kita, kita harus berubah sih. Artinya mulai dari diri sendiri sih. Ya, berusaha, ikhtiar, kerja ini, kerja itu namanya mubajir. Itu kaitannya dengan bondo, bukan rezeki. Kalau rezeki, orang itu tetap arep nyambut gawe, orang nyambut gawe tetap tidak bakal kurang. Rizki lah, bukan bodoh. Rizki, jatah awal. Itu sudah Al-Quran, nas. Makanya kalau orang itu sudah jatai sak gelas, orang mungkin belum gelas, walaupun bodohnya oke, rizkinya tetap. Contoh, mau kok uang bodohnya oke, rizkinya orang oke. Bodohnya sidik, rizkinya tetap. Bodohnya oke, rizkinya tetap. Contoh, orang uang bodohnya oke, tapi rizkinya sidik.
Ana wong iso tuku sate ora iso mangan. Enten. Tuku apa iso, tapi mangan ora iso. Berarti bondone akeh rezekine di sithik. Ana wong iso mangan ora iso tuku. Mangan iso tuku ora iso, ya tetep wae ora mangan lho, ora iso tuku. Wong sing tuku ora iso mangan. Jadi rezeki itu apa yang kita makan. Itu yang dimaksud ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Wong sugih tumbas sate, tumbas sak rombonge iso. Iso. Tapi kon mangan sak sunduk wis ketir-ketir. Coba kekno tukang becak, prei sunduke. Prei sunduke. Artinya apa? Artinya rezeki itu tetap tidak akan berubah kalau rezeki. Walaupun bondo oke, tidak merubah rezeki ini oke, tidak. Itu yang dimaksud ma min dabatin fil ardi. Makanya kalau orang meninggal itu rezekinya sudah entek, jatahnya wis entek. Walaupun di rumahnya banyak makanan, itu bukan jatahnya. Mungkin jatai anak cucu atau jatai tonggol, jatai dia itu sentek. Wong yang cip jatai ijik, wong kira bakal mati. Apa loro kaya apa budak bakal mati. Masalah jatai kudu tek. Lah yen rantek malaikat radoyan. Jenengan iki sapa? Kecuali jenengan iki sujuan rantek atau nggone ya doyan. Rezekine dhewe-dhewe. Makanya kalau rezeki itu tidak bisa diwariskan. Yang bisa diwariskan itu bondo. Rezeki tidak bisa diwariskan. Rezeki ini dewe-dewe. Yang bisa diwariskan itu bondo nih. Makanya malul wirosah, bondo warisan. Orang rezeki warisan, tidak ada rezeki warisan. Yang ada bondo warisan. Itu namanya kufur. Jadi kufur nikmat itu tidak boleh mengatakan orang itu orang kafir karena cuma kufur nikmat. Yang boleh dilabeli kafir itu kalau kufur iman. Nah, orang kufur nikmat itu hanya perlu didandani itu. Artinya belajar merenungi nikmat-nikmat yang lain, nikmat-nikmat yang ada disyukurin. Kemudian dia akan merasakan keagungan Allah, diberi nikmat penglihatan, nikmat mata, nikmat nyawang, nikmat yang paling gede. Jenengan duwe mobil apik, tak merekoni iso nyawang, ra iso nyawang Pajero apa bedone karo truk-truk. Ra iso nyawang. Luna Maya apa bedone karo Luna Solo yang iso nyawang. Jadi sing marai nikmat urip ki mergo iso nyawang. Mula yen supek mula tawang mangun, mula nang pankreatis. Mergone apa? Sing disawang nang kono beto. Jadi nikmat-nikmat itu ojo dihilangkan, ojo dikuburin. Karena itu namanya nanti akan mengarah kepada kufur nikmat. Kemudian dijelaskan dalam kitab Raudhah anil mutawalli wa aqarrahu wa halala muharraman bil ijma' kazina wa liwat wa dzulmi wa syurbil khamri bila ta'wil bi kufrin nikmah kama qalahu halalan bil ijma' kan nikah wal bai' au nafi wujubin majma'in kana nafi rak'atin min as-salawatil khamsah wujuban ma laysa biwajib. Atau orang tersebut juga masuk dalam kategori orang-orang yang murtad, yaitu apabila dia mengingkari kewajiban daripada sholat, mengingkari bahwasanya
ngombe homer itu halal, dia tidak percaya kalau homer itu haram, zina itu haram. Nah itu sama halnya dengan orang itu sudah tidak percaya tentang perintah Tuhan, maka dia sudah dihukumi murtad. Au taraddada fihi hala kufrin fi jami'i hadhil masail al-madhkurah wa hadha babun la sahilalah wal fi'lul mukaffir ma ta'ammadahu sahibu istihza'un sahibul bid'in aw buhtan. Oleh karenanya di dalam kita berkeyakinan baik itu tentang nikmat Allah atau perintah Allah, kita harus betul-betul punya tauhid yang lurus. Kita harus percaya dan mantap akan perintah Allah, contoh yang berupa sholat atau perintah-perintah yang lain. Jangan sampai dalam hati kita ada keraguan atau bahkan menantang daripada perintah tersebut, maka hal itu akan menyebabkan kemurtadan dalam diri kita. Kemudian keandaikan orang itu sudah murtad, maka ada beberapa himbauan. Manis tadi wa manir tadda andinil Islam ustudibah, maka wajib bagi seseorang yang murtad itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang diriwayatkan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni an Jabir inna imra'atan yuqalu laha Ummu Ruman. Ada di masa Rasulullah seorang perempuan namanya Ummu Ruman, irtaddat, orang itu murtad, perempuan itu. Fa'amar Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyu uridu 'alaiha al-Islam. Kemudian Nabi memerintahkan kepada sahabat agar diajarin agama Islam, dijelaskan maksudnya hukum-hukum Islam, Islam itu begini, diajarkan kembali. Fa'in talabat, kok andaikan dia tobat, orang itu akan selamat. Wa illa kutilat, kok andaikan dia tidak bertaubat, maka orang itu akan dibunuh. Wala yu'aradu hadzal nahyu an qatli nisa alladhi istadalla bi Abu Hanifah li anna dzalika ma'mulun 'ala hurri hurriyah wa hadha 'ala al-murtadat wal istitab taqul mahalan. Itu awal-awal perintah ya. Jadi ada hadis-hadis atau ayat yang memang ada yang dinasakh, ada yang tidak. Dulu di awal-awal Islam, orang-orang yang murtad itu hukumannya dibunuh. Kemudian di dalam agama Islam ada yang disebut dengan istilah had, yaitu dihukum. Sehingga beberapa hal ada masih ditangguhkan sampai orang tersebut 3 kali disuruh taubat, 3 kali masih dijelaskan, masih diayomi, diopeni, dibina. Satu, kalau orang-orang itu dibina. Jadi kalau ada orang murtad jangan langsung dimusuhi, jangan. Kita harus bimbing, kita harus bina, dan kita harus terangkan dulu. Terangkan tentang Islam, terangkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah keutamaan Islam. Ada salah satu ayat dijelaskan di situ, beberapa hari harus dibina dulu, harus ditandani dulu. Sebagaimana asar daripada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu bidzalika wa akhadha bihi Imam Malik, dan juga ini menurut pendapat Imam Malik. Wa qala az-Zuhri yud'a ila Islam salasa marrat. Jadi ada orang murtad kemudian dia dibina, diajak sampai 3 kali, diajak dulu 3 kali diajak. Fa'in aba kutilah. Dulu awal-awal itu keandaikan orang itu murtad tidak mau, ya dibunuh ya. Itu awal-awal. Kalau di Indonesia jangan. Parah nih Pak Polisi.
Wa hum ba'duhum kalamal matan ala hadza wa ala kulli hal an Ali radhiyallahu anhu annahu istataba syahran. Jadi pendapat yang kedua itu orang kalau murtad itu dibina, dibimbing selama 2 bulan. Ini pendapat kedua. Dibimbing, dididik, diarahkan, diajarin begini-begini, diterangkan babakan akhirat, diajarkan babakan murtad, babakan iman, itu dibina. Jadi jalan sudah. Fa'inta babil audi ilal Islam soha islamuhu wa turkan. Andaikan dia taubat, kemudian orang itu kembali kepada Islam, maka Islamnya sah. Walau kana zindikon, walaupun orang itu kafir zindik, tapi kalau sudah rujuk kembali kepada Islam, maka orang itu sudah sah keislaman. Au taqarrara min hudalikah li ayatin kullil ladzina kafaru wa in tahaw yaghfir lahum ma qad salaf. Atau orang tersebut murtadnya berulang kali. Biasanya ini dulu pernah ada artis sing murtad, kemudian muslim, murtad mana muslim mana murtad. Enten ngono niku. Ada artis kayak Tumbuh Sopo. Jadi murtad bola-bali. Murtad bola-bali. Ora cicip. Itu kurangnya pembinaan. Pembinaan sih. Yang perlu dipebujo terus dibimbing. Yufar lakum ma qad salaf. Fa idza qalu asmu minni dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqil Islam. Andaikan dia sudah kembali kepada Islam, maka diharamkan sudah darahnya, hartanya sudah tidak boleh diganggu lagi, karena itu sudah bagian daripada saudara muslim. Wazidik, siapakah kafir zindik itu? Wa huwa man yakhfa al-kufra wa yudhirul Islam. Kafir zindik itu orang yang menyembunyikan kekufuran, wa yudhirul Islam, dan ngetoke Islam. Dia apa? Ya. Berat. Nah, jadi dia sebenarnya kafir, tapi didelik ke kekafiran, sing diketok ke Islam, itu namanya kafir zindik. Raiso ngomongnya wong koyo ngene kan repot. Kama qala Syekhani di hadzal bab wa bi abi sifatil a'imah wa apa sifatul a'imah wal qara'id aw man lan yantahi dinan wa illa ay wa illam yatub fil hal qutilah wujuban li khabar al-Bukhari man badala dinahu faqtuluhu aw bidur bi uluki dunal ihram wa ghairi. Jadi kau andaikan dia bertaubat, maka dia dibina, dibimbing, dididik. Kau andaikan dia tidak bertaubat, maka orang itu dihukum. Hukumannya macam-macam. Ada yang dibunuh, ada yang diranjam. Itu kalau dulu di masa Rasulullah. Untuk tinggal saiki, tinggal saiki. Kutilah hujuban. Kama jasama bi firadil amri bisan qatra. Walam yusal ila yajib wasluhu li hurujihi an ahliyatil wujub berkidah, lakin yajuz. Kama qala Raudhah fil janais. Bagaimana kau andaikan orang itu mati, maka walam yusal, tidak usah dimandiin. Ailam yajib wasluhu li hurujihi an ahliyatil wujub, karena dia sudah keluar dari Islam, maka setelah dia mati tidak wajib dimandikan. Artinya orang muslim tidak punya kewajiban untuk urus jenazahnya, sudah bukan tanggung jawabnya, karena nanti prosesnya sudah berbeda. Walam yusolli alaihi, dan juga tidak boleh menyolati li tahrimiha alal kafir, karena dia sudah keluar dari Islam, sudah beragama selain Islam, maka tidak wajib disolati. Qala ta'ala wa la tusalli ala ahadin minhum mata abada. Sebagaimana Al-Quran menjelaskan tidak boleh mensolati orang yang mati selamanya.
Siapa orang yang mati selamanya itu? Yaitu orang yang kafir. Dia di dunia hatinya mati, maka di akhirat nanti juga mati. Itu namanya mati selamanya. Mati terus itu. Rawal Saya tahu malam yudfan, dan juga orang tersebut tidak wajib untuk dikafani. Maksudnya orang muslim tidak punya kewajiban untuk mengkafani orang murtad. Walam yudfan fi maqabiril muslimin, dan juga tidak boleh dikubur di pekuburan orang-orang muslim. Orang murtad. Memang orang murtad itu beda dengan orang kafir. Orang murtad itu agak berat. Kenapa? Karena kufur 2 kali. Di samping mengingkari agama Islam itu sudah dosa, kemudian dia masuk ke agama kafir sudah dosa. Jadi dosa. Jadi tidak usah disolati, tidak usah dimandikan, tidak usah dikubur di kuburan muslim. Maksudnya orang muslim tidak punya kewajiban, tidak punya kewajiban untuk urus jenazah karena sudah keluar dari hukum Islam. Beda dengan orang yang muslim, andaikan tidak ada orang yang ngurus sama sekali, maka semua orang berdosa. Itu satu wilayah. Tapi andaikan sudah ada yang ngurus, ya ora usah milu ngurus kabeh. Mergone wajib memandikan mayit, wong sak kampung ilu mandikan kabeh, remuk mayit itu. Yang penting sudah ada sebagian yang memandikan, maka yang lain sudah gugur kewajibannya. Itu namanya fardu kifayah. Kemudian yahuruji anhum terhidda wa yajuzu tabnuhu fi maqabiril kufar wa la yajibu kalla harfi kama qala Allah. Jadi hanya diperbolehkan untuk dikubur di kuburannya orang-orang yang kafir. Kemudian wa ma taqau kalamu dabir min daftihi baina maqabiril muslimin wal kufar lima taqaddama lahu min hurmatil Islam la aslahu. Liqaulihi ta'ala wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Jadi tidak ada alasan untuk orang muslim untuk menguburkan orang itu di kuburan muslimin dalam rangka apa? Menjaga kehormatan daripada orang-orang yang muslim tadi. Wa yajibu tafsilus syahadah terridda li khilafin nas bima yujibu walau idda'a mudda'in alaihi bidratin ikrahan wa qad syahidat bayyinatun bilafdi syahadah bilafdil kufri au fi'li halafa. Jadi kalau orang murtad itu bisa dihukumi murtad kalau dia di saat mengucapkan kalimat yang membuat dia murtad itu ada saksi. Dalam fikih harus begitu. Mama satu contoh ini, kasus ada orang meninggal, terus salah satu tonggoni atau konjoni ngomong dia itu murtad. Masyarakat tidak tahu ya bahwa dia murtad. Ngerti ini wong-wong itu muslim, tapi ternyata ada tonggo atau temannya bilang dia itu sudah murtad. Nah, omongan ini wajib mendatangkan saksi. Tidak boleh masyarakat langsung percaya. Tidak boleh. Setiap sesuatu yang berkaitan dengan akidah itu harus ada saksi. Makanya di saat orang masuk muslim, masuk Islam, mu'alaf, dia bersyahadat dan harus ada saksi sebagai bukti syahadatnya dia. Demikian juga orang yang murtad, tidak boleh kita menuduh murtad kepada seseorang sebelum kita mendatangkan saksi akan kemurtadannya. Nanti tiwas dihukumi murtad, ternyata orangnya tidak murtad. Nah ini kiloko nanti busuk bisa kampung ini. Masalahnya nanti urusannya kalau jenazah, kewajiban urus jenazah. Ini ada syahadat.
Di sini dijelaskan bahwasanya wajib tafsir syahadati birriddah liikhtilafin nasi fima yujibuha walau idda'a mudda'in alaihi firiddatin iqraran wa syahidat bayyinatun bilafdi kufrin aw fi'in harafa, wajib disumpah. Namanya satu contoh, ada temannya mengatakan atau dia sudah murtad dia, kita wajib menyumpah dia. Kamu berani tidak bersumpah bahwasanya dia sudah murtad? Oh wali, umpamanya satu contoh, berarti dia harus diambil sumpah. Tidak boleh serta-merta kita percaya, karena ini urusan akidah. Fayusaddiqu walau bila qarinatin li'annahu lam yaktib asyhur aw syahidat biriddatihi wa atlaqat lam tuqbal dimamro. Jadi tatkala ada seseorang menjelaskan tentang kemurtadan seseorang, wajib orang itu mendatangkan saksi atau disumpah untuk menyatakan, meyakinkan akan pengakuannya. Contoh kayak perkawinan, seperti orang kawin itu wajib ada saksi. Orang masuk Islam wajib ada saksi. Orang mengatakan orang itu murtad wajib ada saksi. Karena ini kaitannya dengan masalah hukum. Masalah hukum. Makanya orang tidak boleh serta-merta menghukumi daripada kemurtadan seseorang tanpa mendatangkan suatu saksi atau sumpah. Farqon al-murtadud ini in aqada qabla riddah fala yustaraku wa la yuftalu hatta yablugha wa yustatabu fa illam yatub fudira wa khulifa bil mayyit min auladil kufar qabla bulugh. Kok andaikan ada orang yang murtad, maka tidak boleh orang itu serta-merta menghukumnya sebelum orang itu membinanya. Dibina dulu, dibimbing dulu, dididik dulu selama beberapa waktu, mungkin sampai 2-3 bulan. Ditunggu bagaimana reaksinya. Itu bentuk daripada kasih sayang Islam kepada penganutnya, biar orang itu tetap istiqomah di dalam keimanan seperti di dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta yatikal yakin. Sembahlah Allah sampai datang keyakinan. Apa keyakinan? Yaitu mati. Qala Al-Bukhari, dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya anak-anak waktu fil mayyit min auladil kufral qabla bulughi waswahi kama qala fil majmu' fi babil salatil istiqaq tab'an lil mu'aqib annahum fil jannah wal aksaruna ala annahum binar. Auladul kufar, anak-anaknya orang yang murtad itu tadi. Anak-anaknya itu gimana? Waktu fil mayyit min auladil kufar qabla bulughi, anak-anaknya orang kafir yang sebelum balik. Anaknya orang kafir mati sebelum balik. Wasahih, di dalam hadis yang sahih serta keterangan di dalam kitab Majmu' bahwasanya annahum fil jannah, anak-anaknya orang kafir yang mati sebelum balik mereka masuk surga. Sebelum balik, orang sebelum balik itu belum ada hitab. Hitab itu apa? Hukum dari Allah. Hukum wajib sholat, wajib puasa itu belum ada. Jadi batasan orang itu wajib sholat, wajib puasa itu kalau sudah balik. Kalau sebelum balik orang itu puasa, ya boleh tapi tidak wajib. Orang itu sholat boleh tapi tidak wajib. Dapat pahala enggak? Ya dapat, kalau jenenge amal. Di pek sapa pahalane? Ada dua pendapat. Satu di pek dhewe, dua di pek wong tuwa. Pahalanya anak yang belum balik. Mula jenengan yen duwe anak belum balik, kon ibadah sing satu. Nggo jenengan.
Mungkone ora usah sergep-sergep anak doa. Itu di dalam hadis sahih dan juga di dalam kitab Majmu' dijelaskan bahwasanya anak daripada orang-orang kafir yang meninggal sebelum balik itu masuk surga. Wal aksaruna ala annahum finnar. Sebagian pendapat lagi juga mengatakan bahwasanya mereka anak-anaknya orang kafir itu masuk neraka. Jadi ada dua pendapat. Kalau anaknya orang kafir itu masuk surga, dalam kitab Ar-Ruh masuk surga tapi tidak menikmati nikmat surga. Jadi anaknya orang kafir itu masuk surga, dia jadi pembantu, bukan menikmati surga. Jadi pelayan surga. Itu yang disebut dengan wildan. Wildan itu pembantu surga, bocah nom-nom, bagus urut balik. Jadi dengan besok dia melebu surga lah. Oke, rewang ini menurut surga rata-rata wildan itu anak yang urut balik. Jadi si kesini sergep lincah niku sing ngeladeni jenengan. Lah itu diantaranya mereka itu adalah anak-anaknya orang kafir. Jadi kenapa dimasukkan surga oleh Allah? Karena mereka itu belum berbuat dosa. Belum berbuat dosa. Tapi mereka itu anaknya orang-orang kafir. Makanya karena tidak berbuat dosa, dia dimasukkan surga. Dijadikan pembantu karena dia anaknya orang kafir. Kalau anaknya orang muslim tidak jadi pembantu. Anaknya orang muslim yang wafat sebelum balik tidak jadi pembantu. Dia menikmati nikmat surga. Lagi ya bojone. Nah, kuwi seneng yo ngapa kuwi berpakan dunia. Ada orang meninggal sebelum nikah, nggih. Baik laki atau perempuan. Kalau laki dia dapat bidadari enggak? Sementara dia tidak punya bojo tentunya. Demikian juga perempuan kalau wafat sebelum nikah, apakah dia dapat apa? Dapat bidadari. Jadi begini, orang yang wafat sebelum menikah, perempuan ya, perempuan. Kalau biasanya orang yang sudah menikah itu kan jadi istri suaminya dari dunia, ya. Jadi bojone, bareng bojone. Makanya kalau orang itu sudah nikah, besok istrinya itu jadi ratunya bidadari. Istri yang dari dunia itu besok jadi ratu. Paling ayu dewi, luwe ayu karo bidadari. Lah kok iso pergone kabeh bidadari ki nyumbang kecantikannya sithik-sithik. Bidadari siji nyumbang kecantikannya disumbangke nang bojone sing sapa iki. Bayangkan kalau andekan bidadari ini 40 nyumbang sithik-sithik lah dadi akeh dhewe. Makanya sampeyan istri dari dunia itu dadi ratu di bidadari. Mulai jenengan umpama duwe bojo elek nang dunya. Kudu tetep diopeni, ojo nganti dikubur ya turun mati. Masalahnya seumben kuwi bakal dadi ratu. Wayu dhewe ngalahke ayune bidadari. Nah, kenapa bisa begitu? Itulah kehormatan yang diberikan oleh Allah kepada istri kita besok di akhirat. Merkone bidadari sing ana nang surga kuwi ora milu rekoso. Tapi yang bojone dhewe isine rekoso tok nang dunya. Kuwi rene senenge blas. Mula sampe karo Gusti Allah digawe seneng. Dijadikke paling ayu dhewe,
ditatik ratu, diladeni oleh bidadari. Kenapa kok istri kita itu yang ngeladeni bidadari? Mergo didimpen sing ngeladeni awak dewi itu bojo dewi. Jadi sumber bojo dewi genti diladeni bidadari. Bukan wildan, bukan pembantu sing ngeladeni istri kita, tapi bidadari. Nah ini harus diterangkan bojone, ketika itu bojone maksudnya gambaran ya, gambaran. Makanya pendapat para ulama tentang masalah istri anaknya orang kafir yang belum balik itu masuk surga tapi jadi pembantu sing neladeni ahli surga. Imma tamurtatan bi anzawalahu birriddah wa yudgamin hudinun lazimahu wa nasrahu wa lam yahtamil awqu bi alam yubbal at-ta'liq kabai'in wa kitabatin batilun di adami ihtilawil wakil. Jadi ada beberapa hal yang berkaitan dengan masalah murtad. Andaikan orang tersebut yang murtad tersebut mewakafkan daripada sebagian hartanya atau transaksi berkaitan dengan masalah wirasah warisan, maka orang yang beda agama di dalam konteks wirasah itu tidak mendapat warisan. Jadi andaikan umpama satu contoh, ada anak yang murtad, maka dia tidak mendapat warisan dari orang tuanya. Itu merupakan warisan. Itu dalam agama gitu. Beda dengan konteks sosial nanti itu urusan keluarga, enggak gitu, urusan keluarga. Karena dalam wirasah itu harus satu akidah, dan itu sudah menjadi ketetapan di dalam hukum wirasah, yaitu tidak boleh antara ahli waris dan juga pewaris itu beda agama. Kemudian